Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa teori tentang probability ya. Ya, di sini kita belajar bahwa setiap data yang kita ambil itu belum tentu benar, artinya pasti ada semacam noise. Jadi coba kita lihat di tabel pertama. Di sini bisa kita lihat bahwa data ini eh, kemungkinan ini adalah data yang kita dapat dari lapangan, yaitu data observasi. Bisa jadi dia bentuknya begini. Bisa jadi bentuknya juga begini. Artinya apa? Artinya itu kemunculan data itu ada yang kecil, ada yang besar. Tapi di mana yang lebih konsisten di situ kemungkinan ada semacam anomali. Selanjutnya, ini. Ini bisa kita prediksikan kan, misalkan suatu kurva yang menyatakan bahwa bisa jadi di sini yang anomali target dari penelitian. Bisa jadi juga di sini. Artinya apa? Butuh yang namanya koreksi-koreksi atau misalkan data itu, misalkan data mentah, ada suatu data mentah, butuh koreksi untuk kita menghilangkan suatu noise. Selanjutnya ini. Ya, ini kita belajar kurva menekankan masalah apa ketinggian respon. Misalkan bisa jadi anomalinya itu di sini, bisa jadi juga di sini. Ini namanya kita koreksi supaya data itu emang benar-benar hasil dari hasil memang hasil dari anomali yang kita dapat. Selanjutnya ini adalah perbandingan data yang korelasi ya, hubungan data yang mana eh, yang merah ini adalah data asli ya, yang kayak gini garisnya ini adalah data yang setelah dikoreksi. Bisa jadinya bentuknya begini, bisa jadi bentuknya dalam bentuk gini. Artinya apa? Artinya suatu data memang benar-benar harus dikoreksi, harus di confidence, harus memang betul-betul dikoveransi. Ini selanjutnya data begini adalah data yang responnya itu suatu data bisa jadi yang merah ini adalah data mentah yang ada noise-nya, dan setelah dikoreksi dia jadinya kecil begini. Artinya apa? Artinya itu noise rupanya bisa juga membuat suatu data itu nampak cenderung bahwa data kita itu bisa jadi itu benar. Padahal itu bisa juga salah. Itulah dibutuhkan yang namanya koreksi. Nah, ini misalkan contoh confidence. Ini misalkan kita mengibaratkan data itu yang betul-betul dikoreksi, yang mana yang garis-garis ini adalah gelombang, yang ini sedangkan dalam bentuk kurva ini adalah bentuk yang namanya apa? Pemodelan yang kita dapat. Hasil dari apa? Probability data yang kita dapat. Selanjutnya ini adalah confidence. Bagaimana suatu data itu bisa kita prediksi, yang mana data yang kotak-kotak ini adalah hasil dari sebuah data, sedangkan yang merah ini adalah hasil dari pemodelan. Jadi data ini artinya apa? Artinya butuh suatu data itu memang benar-benar dikoreksi, dan kita butuh misalkan suatu confidence, yaitu suatu penilaian nilai errornya. Jadi bukan berarti nilai errornya sedikit, padahal confidence-nya itu lebar, itu salah juga. Artinya apa? Artinya butuh confidence itu yang sempit supaya kita memperoleh data yang benar-benar itu murni atau bagus. Artinya apa? Artinya sebenarnya di confidence-nya aja harus kita memang benar-benar memperhatikan. Artinya try error-nya aja ya. Misalkan confidence yang kita pasang itu lebih lebar, artinya lebih besar, walaupun errornya itu kecil, berarti data itu memang tidak baik. Karena confidence yang dibuat itu nilai toleransinya itu tinggi kali. Artinya apa? Artinya bisa jadi data itu memang benar-benar ya, yang data yang noise bisa terbaca itu
data bagus karena confidence-nya terlalu besar gitu. Oleh karena itu butuh confidence yang kita buat sekecil mungkin, walaupun nilai error-errornya agak sedikit besar itu nggak ada masalah. Artinya apa? Artinya memang betul-betul data itu confidence-nya itu kecil, errornya juga kecil. Nah, itu yang lebih bagus. Nah, jadi kalau misalnya confidence-nya kita buat ringnya itu semakin kecil, toleransinya kecil, artinya apa? Artinya data yang kita dapat itu atau yang kita olah itu akan lebih bagus. Artinya bisa dipercaya. Sehingga ya kebanyakan peneliti ditanya confidence-nya. Memang sebenarnya permasalahan memang di situ. Jadi sebagai geofisika kita, saya juga berpikir bagaimana kita mempercayakan data suatu alat yang mendeteksi bawah permukaan bumi. Bisa jadi alat itu salah. Jadi butuh memang semacam misalkan kalibrasi alat atau butuh yang namanya pemodelan-pemodelan untuk memprediksi supaya data yang kita dapat itu emang benar-benar mempresentasikan bawah permukaan bumi atau menggambarkan karena tidak serta-merta data yang kita dapat itu benar. Artinya apa? Artinya memang data mentah itu bisa jadi ada misalkan kegagalan sistem, misalkan akibat apa noise-noise, apalagi di elektromagnetik itu kita sangat rentan kali dengan noise-noise yang ada di permukaan bumi. Oleh karena itu butuh memang pengolahan data yaitu confidence-nya itu sedikit supaya data yang kita dapat itu terpercaya. Oke, sekian untuk hari ini tentang bagaimana kita yakin. Sebenarnya di teori ini kita mempelajari bagaimana kita yakin bahwa data kita itu benar. Jadi tujuannya itu ya karena ini semua permasalahan karena suatu data itu busuk atau sampah itu kita masukkan, kita input data yang sampah berarti keluar juga data sampah. Artinya ya tidak ada hasil yang kita harapkan. Oleh karena itu dengan hasil ini, dengan data ini kita bisa belajar bahwa nilai itu sangat penting, nah, sangat penting. Eh, Kita yakin data kita itu benar dengan melakukan berbagai melakukan confidence, yaitu penilaian errornya. Jadi misalkan kita nggak melakukan confidence, nah, orang tidak percaya karena ya, orang pasti tanya pertama kali itu confidence-nya itu berapa persen sih? Ya. Jadi cuma sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.